Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, kali ini kita akan mendiskusikan tentang dasar-dasar atau alasan hukum untuk melihat korporasi sebagai pihak atau sebagai pelaku dalam satu dugaan tindak pidana. Dalam proses melaksanakan aktivitas bisnis oleh perseroan terbatas, saya katakan tadi, maka perseroan terbatas tadi karena dia bukan manusia yang sebenarnya, maka kemanusiaan dia itu ya dalam proses menjalankan hak dan kewajiban dia sebagai manusia ini akan diwakilkan pada direksi. Bisa itu dalam bentuk bukan dewan, bisa atau satu, bisa juga lebih dari satu, atau dewan direksi gitu ya. Itu akan sangat tergantung kepada berapa size dari perseroan terbatas tersebut. Tapi kalau komisaris itu harus dalam bentuk dewan komisaris. Kita lihat sekarang bahwa direksi dia adalah organ yang menjalankan maksud dan tujuan dari perseroan. Nah, ketika maksud dan tujuan dari perseroan tersebut bukanlah menjadi satu agenda yang harus dijalankan, baik itu mungkin terjadi akibat dari satu ada peristiwa tertentu, atau baik itu dari desakan rapat umum pemegang saham, atau misalnya dari komisaris, maka direksilah yang mempunyai hak untuk bisa atau menerima atau menolak itu. Ambil satu contoh misalnya, kalau misalnya dalam hal ketentuan pembagian dividen kepada pemegang saham. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, itu hanya dikenal bahwa dividen hanya dapat dibagikan dari keuntungan. Dia tidak dapat dibagikan dari harta. Dalam konteks dari harta itu, misalnya saya katakan bahwa perusahaan nggak untung pun dividen dibagi, tidak bisa. Jadi, perusahaan itu harus dalam keadaan posisi laba positif, baru dia bisa membagikan dividen. Walaupun rapat umum pemegang saham misalnya tetap memutuskan membagi dividen dalam fakta bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian, maka direksi di sini dia bisa menolak itu dengan mengatakan bahwa putusan itu tidak sesuai dengan undang-undang, dan direksi sebagai pihak yang menjadi trustee atau menjadi bagian perwakilan langsung dari kepentingan perseroan dan melihat itu berada di luar dari tujuan perseroan, itu bisa menolak. Walaupun memang konsekuensinya dia berhadapan dengan kewenangan dari rapat umum pemegang saham yang bisa mengangkat dan memberhentikan direksi. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat tiga organ ini tidak satu pun mereka yang lebih tinggi. Jadi tidak benar kalau dikatakan rapat umum pemegang saham lebih tinggi dari organ direksi. Dewan komisaris itu tidak lebih tinggi dari direksi. Itu tidak benar. Jadi masing-masing mereka setara ya. Cuma mereka mempunyai tugas masing-masing, tapi tugas yang sangat-sangat esensial yang berhubungan dengan maksud dan tujuan menjalankan korporasi perseroan terbatas tadi itu ada pada direksi ya, yang walaupun garis-garis besar dalam menjalankan maksud dan tujuan tadi itu memang lahir dari arahan rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham ini kelihatan seperti memiliki kedudukan lebih tinggi, walaupun tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi perbedaan karena putusan rapat umum pemegang saham ini tidak merefleksikan kepentingan perseroan, itu direksi berhak menolak. Nah, memang rapat umum pemegang saham memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi. Nah, ini kelihatan membuat mereka seperti lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Padahal ini adalah setara dan mempunyai hak masing-masing. Nah, mitra bisnis, kalau kita lihat dalam proses pelaksanaannya, perseroan terbatas itu sejak dia dilahirkan menjadi satu entitas baru, menjadi orang badan hukum atau menjadi artificial entity, itu memberikan satu konsekuensi bahwa hak dan kewajiban dia menjadi terpisah dari hak dan kewajiban dari masing-masing pribadi organnya, gitu ya. Masing-masing pemegang saham, masing-masing direksi, masing-masing komisaris itu berbeda. Jadi dia terpisah. Tidak boleh pemegang saham walaupun dia memiliki modal di situ, dia dengan begitu saja mengambil harta dari PT. Kenapa? Karena sudah ada keterpisahan, separate entity, separate liability. Nah, jadi ada keterpisahan baik dari hak dan tanggung jawab. Makanya kalau kita lihat dalam aktivitas PT perseroan terbatas, maka pemegang saham itu hanya berhak untuk mendapatkan dividen. Ya, kenapa? Karena sebagai keuntungan yang diperoleh dari PT gitu ya. Jadi artinya dia tidak bisa langsung mengambil harta PT itu karena itu adalah entiti yang berbeda. Nah,
Berbeda kalau misalnya commercial vehicle tadi belum berbentuk badan hukum, misalnya hanya dalam bentuk partnership, ya kan? Atau berbentuk misalnya katakanlah club atau deal club gitu ya, atau konsorsium misalnya, atau syndication, atau misalnya firma gitu. Nah, ini adalah satu kumpulan-kumpulan yang memang merupakan satu aktivitas bersama dalam melakukan bisnis, merupakan satu vehicle, tapi dia belum membentuk satu entitas baru. Dia belum tumbuh, belum lahir sebagai satu manusia yang terpisah dari para pelakunya. Sehingga memang kalau kita lihat aktivitas bisnis yang masih dalam bentuk katakanlah CV, Commandeer Venous Cup gitu ya, atau misalnya dalam bentuk katakanlah partnership gitu ya, atau misalnya dalam bentuk firma gitu, maka kita lihat bahwa harta-harta dari vehicle non legal tadi ya, non legal entity tadi itu masih merupakan harta dari para pendirinya, para pemilik modalnya, karena dia belum ada keterpisahan di sana. Gitu. Baik dari tanggung jawab pun itu akan masuk kepada tanggung jawab pribadi. Walaupun dalam konteks partnership atau yang berbentuk Commandeer Venous Cup itu ada pemegang-pemegang saham yang memang secara strict sudah menyatakan bahwa pertanggungjawabannya hanya sampai sebesar saham yang di-store. Tapi tetap aja menjadi bagian orang yang bertanggung jawab secara pribadi. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.